Oke, background saya sebenarnya ibu rumah tangga ya. Jadi habis menikah saya ke Jakarta, terus saya sempat tidak bekerja 3 tahun ya, karena menurut mertua kalau sudah menikah itu harus jadi ibu dan stay di rumah ya, stay di rumah. Nah, tetapi karena banyak kebutuhan keluarga dan saya itu orangnya nggak bisa diem. Dan satu hal ajaran ibu saya yang selalu saya bawa kemana-mana, berapa jam, berapa rupiah per jam kamu dihargain. Nah itu ya. Jadi mau jadi ibu rumah tangga ada harganya loh, ya kan. Jadi nggak cuma nganggur, non gitu kan. Kalau kita misalnya kita bekerja dan kita memanage rumah tangga itu kan biaya keluarga juga kita manage, oke? Okay? Nah dan selain itu kalau misalnya kita bekerja, mama saya cuma bilang nggak usah peduli apa pekerjaannya, yang penting benar di hadapan Tuhan dan hitung berapa rupiah per jam. Wah itu jadi inspirasi banget dan saya tadinya kerjanya macam-macam ya, jualan sepatu, jualan stationery, kalung, baju, terus bikin kalung, bikin gelang. Saya suka ya bikin aksesoris. Sampai satu titik saya selalu hitung jualan plastik. Ya, ibu-ibu pasti senang tuh plastik yang warna-warni dan keren-keren dan lumayan itu harganya ya. Itu happy banget saya. Nah, waktu saya hitung per jamnya saya nggak puas. Saya jualan kartu, sepeda motor, semua loh saya jual, gila loh. Karena saya nggak bisa diam ya orangnya ya. Nah, setelah itu waktu mau punya anak kedua, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya yang pertama ya karena biaya. Nah, itu templakan yang paling utama buat saya. Terus saya sederhana, Pak. Saya tahu apa yang saya lihat? Saya lihat majalah. Saya lihat di majalah, loh, income yang the best di Indonesia itu tahu nggak apa? Agen asuransi, yang kedua agen properti. Ya kan? Jadi saya merasa, wah ini nih, udah ngantornya bebas kan. Saya dulu pikirannya, halah kalau agen asuransi itu jamnya bebas, banyak nganggurnya, duitnya banyak. Itu dulu saya ya. Cuma saya mikir karena income tertinggi langsung aja. Saya datang sendiri ke Manulife. Bayangin ya, saya datang sendiri, saya nggak direkrut ya. Nah, waktu memilih saya sebenarnya pilihan pertama saya bukan di Manulife ya. Tapi suami saya itu ngitung. Dia kan orang keuangan, jadi laporan keuangan semua dihitung. Comparison lah, opolah, persentase saya nggak ngerti. Dan dia jatuh cinta sama Manulife, makanya dia bilang, udah kita ke hijau aja. Terus saya bilang, datang ke ruko. Datang tuh ke gedung yang ada AC-nya ya, bukan ke ruko. Saya bilang gitu kan. Tapi dia bilang, ini keuangannya baik. Terus dia menceritakan ininya strong. Padahal saya nggak ngerti loh apa yang dia ceritain, tapi saya percaya aja. Ya udahlah. Jadi pilihan tetap itu. Ya sudah, saya datang ke Manulife. Saya cuma bilang waktu datang ditanya sama sekretaris, ibu mau klaim apa? Dikira mau klaim, ya kan? Saya cuma bilang saya mau jadi agent. Langsung gegap gempita tuh semua ya karena mau jadi agent. Saya langsung pinjem bajunya sekretaris, jas. Kan saya kaos-kaosan, celananya celana 3/4 sandalan ya, dan di Manulife tuh nggak bisa begitu. Tahu sendiri kan kalau di Manulife tuh harus office look. Ya kan, apalagi kalau mau interview harus sepatuan. Saya waktu itu sandalan, gitu kan ya. Jadi, saya langsung pinjam dan interview di tempat, terus langsung suruh training. Dulu trainingnya 14 hari, Bo, sampai saya nginep di hotel. Karena kenapa? Rumah saya jauh 2 jam dan saya itu hamil. Jadi kalau PP 2 jam tiap hari itu nggak kuat gitu ya punggungnya ya. Jadi saya stay di kayak losmen, bukan hotel lah ya. Losmen di pinggirnya tempat training lah supaya saya nggak terlalu jauh dan saya bisa training dan ujian 14 hari kerja. Jadi almost 3 minggu. Itu jadi karena melihat income tertinggi agent, terus saya merasa gini, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Lowong sama-sama makan nasi dan air putih toh. Dia enggak makan kroto toh. Saya makan nasi, dia makan nasi. Ya sudah. Karena kita sama, saya pikir dia bisa, saya bisa. Gitu aja Bang Jil. Sederhana. Oke, ya menarik ya. Ini baru pertanyaan pertama aja udah luar biasa banget ya teman-teman ya. Waduh, gak tanggung-tanggung loh. Dia sendiri yang datang gitu ya, bukan direkrut tapi dia yang cari perusahaannya berdasarkan penilaian secara logika dan bisnis keuangan gitu ya. Berarti Manulife ini menjadi salah satu bagian dari 7 tanda-tanda bisnis yang bagus tadi ya Bu. Ya, secara keuangannya. Strong finansial gitu ya, perusahaannya udah ya plus kelas dunia gitu ya Bu ya.
gitu Nah, ya. jadi waktu itu saya memilih karena memang dipilihkan. Terus pertamanya saya nggak jatuh cinta sama Manulife ya. Saya ngomel-ngomel terus karena ruko lah, bla bla bla. Tapi waktu saya lihat produknya, ya kan. Terus saya lihat Manulife itu balance gitu ya, nggak cuma bisnis tapi ada kepedulian sosial. Itu jatuh cinta saya nambah. Ya, saya senang dengan Yayasan Manulife Peduli, apalagi waktu ada tsunami Aceh, cara Manulife menyelesaikan masalahnya itu manusiawi banget. Ya, bahkan staff-staffnya yang ada di sana disekolahkan, bener nggak, dikasih rumah, jadi kayaknya dihidupin gitu. Jadi kita agent juga yang kemarin waktu tsunami Palu, itu kan kasihan, tahu nggak, dikasih income yang sama dengan tahun lalu. Bagi saya itu gila, itu perusahaan yang benar-benar mikirin agentnya. Jadi bukan cuman lu gede doang gitu kan ya, but you really care with the agent. Jadi saya merasa, aduh Tuhan, saya bersyukur saya join ini. Dan Bang Jul, satu aja, waktu saya join Manulife saya nggak banyak mikir, beneran loh, nggak mikir, saya cuma lihat, wih income-nya gede. Terus apalagi dikasih tahu, lu kalau jadi agent ya, lu dapat benefit tuh, rawat inap, rawat jalan, kacamata, gigi, melahirkan. Wow, oh ya, iya dapat dana pensiun lagi loh kalau lu sudah 2 tahun. Dalam hati, bertahan 2 tahun mah gampang gitu kan. Dapat dana pensiun berapa? Dapat 5% Asuti. Nanti kalau kamu bertahan terus ada bonusnya sampai 100%. Bagi saya waktu saya lihat-lihat, wih nggak ada loh asuransi lain yang kasih. Udah nggak mikir. Gua nggak mikir begini, jualan asuransi susah nggak ya? Aduh nanti dapat nggak ya? Untuk kliennya mau apa nggak ya? Nanti kalau saya tiba-tiba jalanin terus tiba-tiba nggak bisa, berarti surat tantangan saya bukan di asuransi dong. Saya nggak mikir gitu. Enggak, nggak pakai. Pokoknya aku merasa jamnya bebas karena saya punya anak bayi ya. Terus ini mau bayi lagi ya. Saya produktif banget loh dulu di bayi itu. Tiap 2 tahun punya anak gitu kan. Nah, jadi saya merasa jamnya sudah oke. Terus fasilitas agentnya oke. Terus care-nya ke agent oke. Produk oke. Lah ngapain lagi ya, tinggal saya sendiri kan, saya bisa jalanin apa enggak. Dan saya lihat kerjaannya gampang. Cerita-cerita tok dapat duit. Lu enak loh. Dulu kan cerita-cerita ngalor ngidul, ngafe sini, ngafe situ, ya kan? Apa selama kita mempersiapkan dengan baik kan udah dapat duit gitu doang. Tinggal kita mengatur modalnya berapa. Jadi ini ada modal kerjanya, tapi modal kerjanya kan nggak ratusan juta. Modal ngopi, modal kuota, modal apa mana ya. Kalau sekarang kan malah nggak ada ngopi sekarang, cuman modal kuota. Gampang banget gitu. Jadi udah join aja. Simple Oke. ya. Dan Gitu ternyata aja ya. gampang banget ya. Sederhana banget ya. Join aja gitu ya, nggak usah Oh ya, mikirin macem-macem ya gitu. Nah, rezeki tapi mah Tuhan yang menariknya, ngatur lah. oke. Cuma menariknya begini nih, Bu Astuti, di Hmm. kondisi yang pandemi ya, apalagi kita dari Maret tahun lalu ya, udah mulai ya bahasanya tengah lockdown lah ya, bahasanya yang PSBB ya, sampai ketuker sama mata pelajaran anak-anak ya, PPKN apa PSBB apa PPKM sekarang, pokoknya macem-macem PSBB lah ya. anak zaman itu. Pokoknya aneh-aneh lah ya, pokoknya istilahnya macem-macem. Tapi loh kok ya Ibu masih bisa berprestasi ya, artinya masih bisa mencapai apa namanya nilai-nilai fantastis dari bisnisnya ya, bahkan mendapatkan penghargaan-penghargaan yang levelnya dunia ya, di dunia asuransi ada beberapa penghargaan ya teman-teman yang levelnya tingkat dunia. Nah itu ternyata Bu Astuti bisa apa step by step semua penghargaan itu dilahap habis gitu ya, ibaratnya omsetnya sedemikian besarnya ya sampai miliaran gitu ya, Oh bahkan ya, orang yang diajaknya juga punya miliaran juga omsetnya. Nah itu kenapa Bu? Orang bilang kan pandemi ini kan susah ya, ngapa-ngapain susah, tapi loh kok Ibu malah bisa berprestasi. Nah itu gimana tuh, loh boleh kasih tahu kan teman-teman Bu? teman-teman sekalian ya, pandemik ini adalah a really big blessing buat industri asuransi. Jadi segera dipakai momen ini. Kenapa? Satu, dulu saya itu sampai ya benar-benar orang tahu saya loh, nemuin saya susah banget. Karena kenapa? Sebentar saya di Semarang, sebentar Jogja, sebentar Solo. Saya kalau lihat bandara tuh sampai kayak, alamak jangan bandara lagi. Saya gini ya, hari ini saya makan di sini, besok di sini sampai saya gilir udah habis semua. Orangnya Starbucks aja sampai hafal. Bu Astuti, oh ya karamel macchiato. Enggak, hari ini ganti Java chip. Karena apa? Sebulan itu udah berapa kali ya saya bisa 5-6 kali terbang gitu kan ya. Itu sekarang nggak usah.
Sekarang kan semua orang tahu lockdown, so you just see here. Kayak ini sekarang nih kita bisa ketemu gitu kan, gampang banget gitu. Lu kalau nggak mau duduk berdiri, ya kan? Ya kan, mau di taman silakan, kayak lu lagi jalan-jalan di taman silakan. Ini digital ini benar-benar gila. Terus sekarang saya di Jakarta, sebentar lagi saya meeting sama orang di Solo. Terus nanti sore saya mau meeting sama teman di Surabaya. Jadi lu mau Jakarta, Solo, Surabaya, lu just stay at home. Ini benar-benar blessing buat insurance. Dan dulu kalau klien itu kan menuntut, lu harus datang dong. Kalau lu nggak datang, gua nggak mau kan gitu. Sekarang mana bisa, dia mau didatengin aja takut. Lu agent, ketemu banyak orang, nanti COVID gitu kan. Enak. Jadi terus kalau kita memakai memakai Zoom, itu kan gampang, presentasinya langsung fokus gitu kan. Tuh. Terus yang ketiga, COVID itu sudah ada beritanya di mana-mana. Orang tuh sudah aware dengan insurance. Jadi teman-teman, ini bisnis ini sekarang apa banget ya, berbunga-bunga banget. Sudah kamu di rumah, terus sekarang follow up-nya gampang, pakai WA, say halo, kita mau update polis ke klien juga enak. Terus untuk klien-klien yang baru, sekarang ini nih ya, semua orang butuh hospital yang klaim sesuai tagihan. Dan yang di luar sana yang punya itu, banyak yang punya, betul. Semua orang punya asuransi, betul. Tetapi yang punya hospital klaim sesuai tagihan dan pribadi itu masih sedikit. Rata-rata punya apa? Asuransi kantor, BPJS, kan gitu rata-rata. Atau yang sudah punya asuransi individu tapi yang lama, yang cuman kamarnya mungkin 500, obatnya 10 juta gitu kan, kalau operasi 20 juta. Sekarang mana cukup? COVID aja ya, COVID itu loh. Istilahnya saya itu setengah COVID, jadi bukan satu paket full, cuman seminggu 50 juta. Kalau begitu kita 14 hari ya, itu bisa 140, 168. Saya hampir tiap hari terima klaim. Hari ini saya terima klaim lagi 1, gitu kan ya. Terus yang the best-nya klaim waktu saya nolongin klien di Surabaya, 1 orang 350 juta kali 2 udah 700. Jadi teman-teman, orang yang sudah pandemik itu kan income-nya sudah kasihan kan ya, ada yang bisnisnya terpuruk, ada yang bisnisnya ya ada yang mulai naik. Terus tapi sekali-sekalinya masuk ke rumah sakit kan dulu ya, ada mahal. Ada Bu Irma, ada halo, seperti ada yang namanya bocor ya, Livia, kemudian ada Bu Angel. Tadi sudah di ya, bocor. Oke. Nah, jadi waktu sekarang ini kita sudah tertolong banget Bang Jul, makanya saya senang banget kenapa kemarin saya sampai bisa mendapatkan banyak banget, yaitu karena nggak usah riwa-riwi kanan kiri. Terus sekarang kita ada sosmed, bener nggak? Di sosmed itu saya tayangkan tuh ada produknya Manulife, ada saya di astuti.insurance ya, kalau misalnya mau tahu sosmed saya astuti.insurance. Nah, itu orang kita tinggal pasang di situ, orang melihat dan mengenal kita. Jadi kan sekarang itu untuk mengenal orang mah banyak banget, terus jangkaunya cuma pakai WA calling, kadang saya pakai voice note. Jadi terus kita nggak usah ngiklan-ngiklan, orang tuh sudah paham banget. Lu kalau nggak hospital, ya kan, orang tahu kalau sudah kena COVID, masuk hidup, keluar bisa nggak hidup. Jadi nomor 1 dia akan kepikiran, aduh, gue nanti ninggalin keluarga saya apa ya. Nah, tugas kita tuh cuman gini loh, menyadarkan dia, COVID itu ada di mana-mana. Sekarang keluarga harus tetap berjalan. So, you harus bagaimana nih. Cuman itu doang, tugas kita tuh cuman mengingatkan saja. Ya, jadi kalau orang beli nggak usah bete. Itu urusan dia. Karena kenapa? Yang terancam keluarga dia. Ya kan, yang bahaya adalah keluarga dia. Tugas kita hanya gampang, cerita tok, say hi sama dia, ayo beli, ya kan, ayo miliki, upgrade hospitalmu. Tugas kita cuman begitu doang. Kalau dia beli nggak beli, menurut saya ya, waktu kita sudah siapkan hati, kita sudah siap berdoa, berkat itu Tuhan sudah atur. Dan saya percaya kalau kita rajin, nggak mungkin Tuhan nggak berkatin. Ya, jadi pekerjaan ini gampang banget. Terus cara nyari orangnya ya ada yang pakai IG. Untuk orang-orang yang baru ya sekarang, aduh gampang banget. Join aja, coba aja, wis tak gampang pol. Sekarang ya toh kalau ditolak ya ditolak cuma di HP kok. Nggak usah baper, biasa aja gitu kan ya, cari yang lain nanti. Atau gini, sekarang saya hello, terus nanti ditolak.
Mungkin dia lagi kesel, lagi sakit perut, atau mungkin gelasnya baru pecah gitu ya, atau baru cuci piring, merusut kabeh, piar, tor, pecah kabeh, terus bete kamu WA, ngamuk, ditolak pisan bisa jadi. Tapi pada saat nanti dia lagi enak-enak, lagi makan pisang goreng, minum kopi, kamu WA lagi, say hello lagi, hatinya lagi senang, bisa join, bisa beli. Jadi make it simple ya, pemikirannya juga simple aja, pasti sukses, gampang. Ya. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Kayaknya kita kalau ngobrol sama Bu Astuti ini gimana ya, auranya tuh berapi-api terus ya. Semangat banget nih. Gitu ya, harus membara Jadi, ya. Iya, kayaknya tuh bikin kita tuh kayaknya Bu Astuti boleh dong kali kasih ini aplikasinya mana sini, saya mau cepet-cepet join deh gitu ya kayaknya. Kalau lihat Bu Astuti ngomong nih, kayaknya udah mana Bu sini aplikasi cepet-cepet deh, saya mau cepet-cepet join nih gitu kan. Terus gini loh Bu Astuti, tadi Bu Astuti udah ceritakan begitu pandemi ini jadi blessing ya bagi orang yang berpikirnya positif gitu ya untuk berbisnis di dunia asuransi ini. Nah tapi di sisi yang lain, Bu Astuti kan juga saya perhatikan ya dengan levelnya sekarang sebagai seorang district manager itu kan bukan suatu level yang tiba-tiba pleng gitu aja ya. Apalagi kan Ibu kan berawal dari bawah gitu ya, dari agent naik ke unit manager, branch manager ya, sekarang udah district manager. Nah, itu boleh tahu kira-kira kenapa sih Bu? Kan Ibu tadi dari jualan aja katanya duitnya udah banyak. Lo kok masih mau berkarir ria gitu loh. Boleh share ke teman. Ya, ini, Bu. halo, ya. Ya, jelas Bu. Di Manulife ini enak ya, dapat duitnya sumbernya banyak. Kalau masalah kriteria jadi leader, menurut saya gampang pol ya. Alah, manajer loh cuma ngajak 2 selesai naik, gitu kan ya. Branch manager cuma 16. Sebenarnya bukan itu yang dituju. Tetapi jujur aja ya, di Manulife ini enaknya ya. 1, kamu jadi agent, fasilitas tadi saya sudah kasih ya. Terus kamu kalau jualan jadi agent doang nih, aku cuma mau jadi agent doang. Aku nggak mau jadi manajer. Fine, nggak apa-apa. Belajar aja dan tahu nggak bonusnya sampai berapa? 90,75, gila nggak? Bonus loh itu bonus. Jadi kalau kamu dapat komisi 100%, kamu bisa dapat bonus sampai 90,75. Yang kedua, itu jadi agent ya. Nah, kalau misalnya nih, kamu ketemu klien nggak mau beli gitu kan ya. Terus daripada dia direkrut orang, ajak aja ke Manulife. Kamu jadi agent loh. Sebagai agent ngajak orang dapat duit. Dapat duit, gila kan, belum jadi manajer. Terus misalnya aku mau serius, aku mau kepengen punya title, jadilah manajer. Iya kan? Offernya manajer, wow amazing man, wow amazing sekarang ini ya, karena Manulife memang lagi fokus jadi manajer. Jadi gini, kamu jualan dapat duit, ngajak tok nggak jadi manajer dapat duit, ngerekrut beneran jadi manajer dapat duit, lu enak toh. Terus agent baru, ya toh agent baru yang rajin, kontesnya apa namanya menyeramkan, kita yang agent lama sampai iri banget, ya kan. Terus kita juga punya trainingnya banyak. Kamu mau training apa? Mau training sebagai agent baru, ada kontesnya. Sampai bisa, apa itu sing rookie, step, dan lain-lain. Banyak banget kan? Terus, kamu kepengen tahu bintang filmnya Manulife. Manulife ini punya bintang film ya, banyak lagi. Ya, tiap Selasa Kamis tayang, videonya gratis ya. Caranya gimana tuh supaya kamu bisa sukses di Manulife? Kan caranya macam-macam tiap orang. Ada yang pakai baju Manulife, caranya prospek. Ada yang pakai kirim-kirim kopi. Ada yang apa namanya nge-WA-in khusus ke dokter-dokter gitu kan, macam-macam. Ada yang lewat baksos ya. Jadi istilahnya ya gimana? Oke. Terus training misalnya kamu, aku kepengennya ini Bu, jualannya untuk yang perusahaan-perusahaan, ada trainingnya, ada. Saya kenalannya perusahaan banyak, ada. So many jalur di Manulife itu banyak banget. Tinggal sekarang begini loh, kamu ini maunya apa? Satu hal saja. Kalau kamu tidak mau kerja tapi mau pengen dapat duit, ya lupakan. Sekalipun jadi agent, tetap harus kerja. Kerja nge-WA itu ya kerja ya. Ya kan? Terus, misalnya gini, kayak aku kepengen buka toko. Loh aku juga toko asuransi ya. Tinggal gini, tokomu buka jam berapa? Jadi misalnya kalau kamu, bukannya saya tokonya biasanya buka jam 8 sampai jam 6. Ya sudah, kerjalah buka toko Manulife jam 8 sampai jam 6. Gampang toh?
Terus misalnya di rumah, saya di rumah loh. Tapi kan cakep bagus saya kan. Loh, di rumah ini, ya kan? Saya nggak pakai celana pendek daster di bawah, enggak. Kalau saya kerja, sekalipun di rumah benar-benar baju kerja. Bawahan saya ini baju kerja. Ya, jadi supaya kita tuh feelingnya kayak kerja, gitu kan. Oh, aku maunya kerja di kantor. Ya, kerja di kantor tuh cuma butuh meja toh. Meja, laptop, HP, nih kopi. Iya kan? Cuman butuh itu. Ya sudah, di rumah dikerjain aja. Ini ada minumannya ya toh. Minuman saya 2 malah. Tuh kan, ada ini ada itu gitu kan ya. Minuman saya 2. Terus laptop ada, HP ada. Lengkap di rumah aja. Ya toh, terus apa lagi? Kamu kalau oh nih kalau saya kan ini butuh modal. Loh, ini juga bermodal. Modal kuota ada. Terus kadang-kadang kalau saya menyentuh klien, jujur ya, klien big client sama klien yang biasa-biasa aja treatmentnya beda. Itu modal, ya kan? Misalnya kamu mau treat big client, kirim barang sekarang online. Apa yang bisa kamu kirim? Apa aja, lu mau kirim makanan, lu mau kirim kopi, mau kirim apa lagi, barang sembarang, ya sembarang itu apa ya? Terserah. Use your creativity untuk bisa menyentuh orang. Gimana caranya kita kontak orang, make a contact, udah kontak aja, itu tok tugas kita. Kontak edukasi, udah gitu tok. Masalah dia beli dan beli, ya kan? Kalau kamu edukasinya bagus, belajar ya, banyak sekali di Manulife ini yang mau ngajarin. Ada kelas mentoring. Mentoring itu khusus nih, kamu mau jadi apa? Bu, saya mau jadi agent profesional skala MDRT dunia. $1 million round table. Bisa nggak? Bisa. Saya salah satu mentor. Bu, saya mau jenjangnya sampai ke TOT, Bu. Yang income-nya 3,5 miliar kayak saya tiap tahun, rutin. Bisa nggak? Bisa, ada kelasnya. Jadi di Manulife ini menurut saya gila ya. Saya ini juga trainer. Saya trainernya BCA juga ya, Bank BCA dulu ya. BCA tuh kalau bayar mahal banget loh. Tapi di Manulife ini semuanya gratis ya, gila menurut saya ya. Terus apps-nya kita juga banyak kan. Ada Milen, ada Mirecruit, ada Mi Account. Oppo yang ada di Manulife kan. Cuman use your handphone. Pastikan aja nih ya, jangan biarpet nyala ya. Yang penting handphonemu nyala, jarimu ndak kreteng, udah deh. Yang penting kita senam jari terus aja, kuat-kuat. Cuman klik kan. Mau training model apa? Lu mau training model Zoom, lu mau training baca sendiri, atau you mau one on one kayak begini. Mentor kita puluhan, kurang apa tuh? Minta mereka untuk ketemu, mereka feel free. Nggak ada tuh minta bayaran-bayaran. Paling kalau kamu sungkan beliin aja kopi, kirim by Gojek. That's it. Gampang banget gitu. Jadi bisnis ini menurut saya bisnis yang cantik dan juga satu hal yang saya sangat bersyukur sama Tuhan, saya berubah gara-gara bisnis ini. Kenapa teman-teman? Jujur, waktu pertama kali jadi agent ditolak, ya kan? Ada sedih pastilah. Nggak ada lah orang kalau ditolak, hore, gue ditolak orang. Nggak ada. Pasti sedih. Cuman satu hal, sedih nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Lu sedih dia juga nggak masuk, lu nangis dia juga nggak masuk. Sedih aja sedikit lah, kasih spilling buat diri kita sendiri sedih, setelah itu selesai gitu kan ya. Nah, ganti lagi cari yang lain. Nah, saya diajar untuk apa? Tidak mudah baper. Saya diajar sabar. Saya juga diajar cara berkomunikasinya beda. Dulu Astuti sama Astuti sekarang, itu cara ngomongnya jujur, semua orang bilang beda. Saya sendiri nggak merasa beda loh. Ya toh, tetapi ya nggak tahu ya kalau orang merasa, wah kamu beda banget gitu. Dan ini berubah karena apa ya? Karena pekerjaan ini. Terus kita dilatih untuk selalu mengasihi orang, mencintai orang lain. Karena kenapa? Kita nolongin dia, nolongin klaim. Terus nolongin dia, diberi pengertian. Hey, ya kan? Jangan pikirin diri kamu sendiri. Kamu sudah berkeluarga. Come on, kalau kamu nggak ada, kamu stop. Itu anak-anak dan istrimu tuh mau ngapain? Deposito nggak ada, semua nggak ada. Kamu yang berpulang enak, anak istrimu gimana nih? Ya kan? Nah, itu kan pekerjaan yang mulia sekali. Terus kemarin ya ada, ini saya sudah meninggal berapa orang ya kena COVID ini ya. Menghibur mereka dan mengurus klaim mereka waktu begitu keluar gitu kan ya. Happy-nya itu Mas nggak bisa diukur. Saya sampai nangis, saya sedih waktu suaminya pergi gitu ya. Saya sempat ke Bali.
Terus suaminya itu bangun dari tempat itu, dia bilang saya kepengen ketemu sama Bu Astuti sama Pak Jono please gitu ya. Padahal kan kita bilang aduh nanti kalau COVID gimana gitu kan. Tapi karena cinta kami ya saya bilang oke, yuk kita ketemu makan malam. Tapi itu adalah malam terakhir saya ketemu dia karena kemarin dia meninggal dunia. Meninggalnya karena apa? Sangat mendadak. Tapi teman waktu kita sudah berkunjung, dia bilang terima kasih banget Bu Astuti, saya lega banget bisa ketemu, saya seneng banget saya bisa dilayanin sampai hari ini, Ibu telaten bla bla bla, saya selalu diupdate gitu kan ya. Terus waktu meninggal kita juga urusin, sampai dia bilang terima kasih Ibu sudah ditemanin, saya nggak merasa sendirian. Guys, waktu orang kesusahan dan kamu ada di sana menghibur dia dan dia sangat thankful sama kamu, terima kasih Bu. Kamu tahu nggak feelingnya? You cannot buy it. Kamu nggak bisa beli dengan uang. Happy-nya tuh benar-benar bikin badan sehat. Kenapa? Because you are so happy. Ya kan? Aduh, paling enggak hidupku ini berharga buat orang lain. Walaupun untuk mendapatkan itu, kamu kan prospeknya banyak. Dan yang banyak itu enggak semuanya masuk. So make it simple. Ada satu tujuan mulia waktu kamu mengerjakan pekerjaan ini, kamu dapat duit, kamu diproses secara keseluruhan, secara karakter. Ya kan? Dan orang lain juga diberkati gara-gara kamu. Luar biasa loh. Wah, tapi caranya kalau you belum tahu, nggak usah banyak mikir. Just join, ikutin aja, disuruh ini ikut, disuruh itu ikut. Atur waktumu, atur meja di rumahmu, mana meja kerjamu, itu that's it, saya mau kerja. Dan atur bajumu, jangan pakai daster, jangan pakai kaos kutang, celana pendek ya, auranya nggak dapet. Bisa bayangin kalian kalau di depan Anda semua saya pakai daster batik, terus nganggur modelnya ini, mau apa sih, mau nanya apa? Ya ngono lah, kan nggak enak toh, nggak enak kan? Tapi beda kalau misalnya kita tuh dengan apa ya, dengan persiapan dan dengan apa senyum gitu ya. Make up dikit-dikit ya. Saya sih memang nggak make up sampai wah ada eyeshadow. Enggak lah, saya nggak bisa. Ya, alis, lipstick, that's it gitu ya. Tapi kan menunjukkan kita I wanna see you ya toh, dengan nice performance, dengan apa ya, dengan wajah manis lah, dengan hati yang bersih gitu. Supaya apa? Orang yang kita temuin juga merasa nyaman. Ya, itu aja Bang Jo. Oke ya, luar biasa ya penjelasannya, udah membuat terpesona nih kayaknya nih teman-teman ya, semuanya udah dikasih tuh sama Bu Astuti ya. Ternyata pandemi ini sesuatu hal yang positif ya buat kita kalau kita mau melihat ini sebuah bisnis yang luar biasa ya. Tadi Bu Astuti satu udah lagi, membuktikan satu sendiri. lagi saya lupa. Boleh. Satu lagi saya lupa. Di Manulife ya, kalau Anda kepingin bisnis ini berkelanjutan sampai ke anak cucu, ada namanya program legacy. Ada teman-teman ya. Bisa kamu wariskan ke anakmu? Bisa. Kalau orang lain di luar sana suka ngomong nggak bisa, itu ngawur. Tanyalah kepada orang yang ada di dalam. Bisa. Kamu mau jadi agent tok? Bisa. Kamu mau jadi manajer? Ayo. Kalau kamu sudah jadi top manager dan kamu kepengen nih bisnis udah besar nih, orangnya udah banyak nih, sayang dong uangnya hilang gitu ya. Kalau saya sudah tua gimana? Wariskan. Terus dana pensiun yang dikasih sama Manulife bisa diambil nggak? Bisa. Di tengah-tengah bisa nggak? Bisa. Banget. Ya, jadi artinya kamu maunya apa? Tinggal gini aja loh, persiapan mental, terus satu aja fokus bahwa aku akan jadi besar. Itu aja, tulis. Disuruh tulis, di planning, jangan kerja, jangan acak-acakan, itu saja. Nanti kamu akan rasakan bedanya. Ya, jadi kita ini adalah paket komplit. Lu mau apa, planningkan apa, kasih tahu leadermu, ya kan, dan biarkan flow-nya berjalan. Kerja di sini tidak bisa ngeflow ya teman-teman, dan bukan jam nganggur. Jamnya juga kayak orang jam kerja. Jadi misalnya kalau kamu kerja dari pagi sampai sore, kamu mau kerja Manulife jam berapa? Tetapkan. Oke, aku jam 12 sampai jam 1 jam. Fine. 1 jam pertama. Kemudian mau jam berapa? Oh, after kerja jam 5 sampai jam 7. Fine, itu 2 jam yang kedua. Sabtu Minggu libur, kamu mau ngebut, ada jam kerjanya, silahkan. Ya, tapi jangan BA orang terus nanti sobo. Bu, saya adanya waktu sobo sama dini hari. Ya dimarahin orang kamu ya. Ya jangan BA jam-jam segitu. Terus, Bu saya nggak punya waktu sama sekali, ya sudah jangan jadi agent.
Nggak ada orang yang nggak punya waktu meminta duit, nggak ada ya. Bayangan apakah ada perusahaan di luar sana yang mau maksudnya ngasih kamu duit tapi kamu nggak mau kerja, nggak ada waktu, nggak ada. Just give your time. Kasih waktu, atur aja 24 jam itu kamu cukup tidur, terus bisa mengerjakan. Just WA. 1 jam WA itu dapatnya banyak banget. Sekarang ini kita ketolong banget kerja asuransi ya, sangat simple ya. Trainingnya aja online. Dulu training di Manulife, saya ingat banget tuh jam 9 mulai. Coba kamu telat toh, jam 9.30 baru masuk. Datang-datang trainernya udah langsung bilang pulang, kamu terlambat. Pak, saya dari Serpong, Pak, 2 jam macet. Nggak peduli, emang nggak tahu kalau Jakarta macet. Jakarta wes dari dulu sama jebot ya sampai sekarang ya macet. Wong sekarang aja PPKM, kemarin aja saya ke Cibubur macet, gitu kan? Jadi istilahnya tidak ada alasan. Nah sekarang online, ya Allah tadi itu loh, saya masih ada tamu di rumah. Begitu ditelepon, Bu masuk, oke sebentar. Saya langsung duduk manis, tinggal nyala, klik, 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 selesai. Halo, saya Astuti kan gitu. Ya, jadi sekarang ini kita bisa memanfaatkan waktu sangat efektif. Ya, tinggal kamu mau atau enggak. Mau aja. Begitu kamu mau berdoa, Tuhan, bikin aku berhasil di sini. Pertemukan aku dengan orang yang tepat, pertemukan aku dengan tim yang tepat. Ya kan? Karena lingkungan kerja itu penting banget, gitu kan ya. Terima kasih sudah jalani dengan rajin. Saya nggak percaya Tuhan nggak berkatin. Karena saya makmur dari pekerjaan ini saja. Tok, nggak pakai pekerjaan yang lain. Saya nggak pakai nyambi, jualan plastik, jualan apapun, nggak ada. Jualan bakso, pentol, nggak ono. Ya, hanya ini tok. Gitu. Oke. Menarik banget ya teman-teman ya. Wah ini kita kalau lanjut ngobrol sama Bu Astuti ini nggak habis-habis. Udah habis? Udah habis. Ada pertanyaan nggak tuh? Bisa nambah lagi nih. Ya teman-teman menarik banget ya apa yang disampaikan Bu Astuti ya. Tadi udah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas banget ya yang dijelasin ya. Benar-benar menginspirasi kita semua ya teman-teman. Bahkan tips-tipsnya tadi udah dikasih tahu kan. Malah kalau saya lihat tadi dari ceritanya aja, kalau orang berpikiran seperti ini, bahkan Bu Astuti udah kasih jawabannya ya buat teman-teman. Nah ini saatnya teman-teman mengambil keputusan yang baik ya, di mana sudah ada contoh nyatanya ya di depan kita, di depan layar teman-teman ya Ibu Astuti dengan berbagai macam kesibukan dia dulu ya sampai akhirnya dia menjadikan pekerjaan sebagai seorang insurance agent ya sekaligus insurance leader gitu ya di Manulife. Dia sudah buktikan ya income dia kanan kiri ya dari penjualan pribadi ada ya dari ke manajerial lainnya dia di Manulife juga ada ya sebagai manajer ya dia juga mendapatkan income gitu jadi kanan kirinya tuh kantongnya penuh ya. Nanti kalau mau tahu lebih dalam bisa buka IG-nya Bu Astuti ya bisa buka Facebook-nya silakan deh teman-teman nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya yang masih terpesona dengan Bu Astuti nanti bisa langsung cek IG-nya aja ya biar bisa langsung direct message ya dengan Bu Astuti. Terima kasih banyak Bu Astuti atas sharingnya ya inspirasinya yang membuat kita semua jadi semakin terbuka dan melihat bahwa bisnis ini aja bisnis yang luar biasa, bisnis yang bisa membuat kita bukan hanya mendapatkan uang ya, tapi kemuliaan di mata Tuhan dan juga di mata manusia ya. Sekali lagi terima kasih Bu Astuti atas waktu dan kesempatannya ya. Semoga kedepannya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi, lebih panjang lagi, lebih lebar lagi ya, lebih luas lagi untuk kita bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah, terakhir Bu Astuti, pesan Ibu buat teman-teman yang baru hadir hari ini dan sudah kadung terpesona ngelihat komunikasi dan cara ngomong Ibu tadi. Silakan Bu. Teman-teman, ya pesan saya jangan banyak Bang Jo, itu bukan kebetulan. Ambil aja, join aja, dan ingat waktu kalian dengan rajin itu saja ya. Yang penting ya jempolmu menari terus ya kan. Buka itu laptop dan sapa orang aja sederhana dan saya percaya saat kemauanmu kuat, keinginanmu kuat,
kamu sertai dengan berdoa di awal kamu memulai bisnis ini, saya percaya Tuhan akan memberkati kalian semua. Kalau saya bisa, ya, mau mencapai income berapa nih? 3,5 M seperti saya, silahkan. Mau lebih, silahkan, ya. Unlimited, nggak ada batasnya. Seberapa banyak yang kamu mau. Tapi satu hal, lakukan aktivitasnya. Jangan cuman 1, 2, 3 orang yang ditemuin, tapi kamu pengen 1, 2, 3 miliar. Nggak bisa. Ya, lakukan aktivitasnya. Aktivitas tidak bisa membohongin hasil. Dan percayalah, nanti FYP dan komisimu yang ada di rekening itu, kamu akan bikin kamu, hah, ini beneran. Manulife kalau ngasih komisi tidak pakai nyicil ya. Langsung lamsam, jebret. Just join and sukses semuanya. God bless you ya. Thank you. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih teman-teman. Ya, satu lagi tips yang luar biasa yang diberikan oleh Ibu Astuti supaya kita semua segera join dan segera diskusi dengan pengundangnya ya untuk segera berbisnis dengan Manulife. Bahkan kalau di waktu ke depan mau ngobrol-ngobrol sama Bu Astuti, silakan buka aja IG-nya ya. Silakan, feel free ya teman-teman semua untuk bersama-sama sukses bersama Manulife. Terima kasih Bu Astuti atas kesempatan dan waktunya ya. Sampai jumpa lagi kita nanti di momen-momen selanjutnya ya. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Iman. Silakan Pak Iman. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Saya izin pamit boleh. Terima kasih. Semuanya, Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Bang Jul. Terima kasih Bu Astuti. Semoga makin sukses selalu Ibu. Oke Bapak Ibu, saya share dulu ya.